kan itu ya. Nah ini karena budaya ya, budaya belum melayani atau mungkin juga budaya koruptif yang masih timbul di dalam pelayanan publik ya. Kemudian juga penataan struktur organisasi ini juga nanti akan berkaitan dan tentunya perubahan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat itu. Ini prinsip dasarnya. Lanjut, singkat-singkat saja. Ini yang dibuat oleh Pak Deputi RB Waskun, Pak Erwan, saya ngambil gambarnya. Ini kita juga sedang siapkan untuk Grand Design Reformasi Birokrasi untuk 2045. Jadi kalau kita lihat transformasi digital itu menjadi core of reform yang akan didukung dan melibatkan secara terintegrasi berbagai elemen, mulai dari digital capability, digital structure, digital competencies, digital services, ya, dan seterusnya. Jadi memang ini hand in hand, semua elemen harus menuju kepada penguatan transformasi digital ya. Nah mudah-mudahan nanti dalam waktu 20 tahun ini bisa kita wujudkan transformasi digital ini dan kita sudah siapkan juga roadmap 5 tahunan sampai ke 2045 itu ya. Sampai ujungnya nanti kita menuju kepada apa yang disebut dengan human based governance atau tata kelola yang orientasinya pada human, peningkatan human, kebutuhan human dan seterusnya, kebutuhan manusia. Baik, next. Jadi ini kalau kita lihat kondisi MPP fisik pada saat ini berdasarkan apa yang kita monitoring dan evaluasi di lapangan ya. Soal kelembagaan, memang ini ada dualisme juga antara MPP dengan DPM PTSP ya. DPM PTSP ya, betul ya Pak ya? Penanaman modal. Penanaman modal ini mungkin juga perlu nanti melibatkan Kemendagri untuk memperjelas kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh DPM PTSP di dalam MPP ya. Nah kemudian juga di sejumlah daerah itu masih pelayanan instansi vertikal ya seperti imigrasi, kepolisian dan seterusnya itu masih belum tersedia. Jadi masih belum konsisten. Jadi di sejumlah daerah misalnya imigrasi belum ada di MPP gitu ya. Di sejumlah yang lain sudah ada MPP. Jadi kita mendorong nanti kalau bisa instansi vertikal semuanya pelayanannya bisa terintegrasi di MPP gitu. Misalnya begitu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat masuk ke ruangan itu sebenarnya yang terintegrasi cuma undiannya untuk masuk gitu. Jadi nomor antrian. Nah, di dalamnya itu masih datanya masih fragmentasi, sistemnya juga belum terintegrasi ya. Ya, tadi saya ingat Pak Iman menyampaikan one group ya. One group services itu 15 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi ya memang ruangannya enak. Berasi itu yang membuat masyarakat tetap mau datang. Tapi jangan sampai nanti kita terlupa dengan AC tapi tidak mengintegrasikan data dan aplikasi gitu. Ini penting sekali. Satu-satunya yang menarik bagi masyarakat datang dalam satu bangunan, terus di sana ada AC, ada mungkin minuman gratis, ada tempat main anak-anak, kinder playground ya. Jadi itu yang menarik sebenarnya. Kemudian tidak perlu kemana-mana itu. Nah, tapi kan anak-anak muda sekarang nggak mau berangkat ke MPP, dia cukup dari rumah dengan menggunakan ini kan. Sehingga ya kita bayangkan semua pelayanan publik ada di sini seperti Gojek, Grab, Tokopedia dan seterusnya itu. Nah kemudian juga kompetensi ya, kompetensi SDM masih rendah, kemudian juga beragamnya layanan antar MPP di daerah-daerah itu masih beragam itu Pak. Ada yang 32 layanan, ada yang mungkin masih 10 layanan dan seterusnya. Nah kemudian juga soal pendanaan ini juga tergantung komitmen. Karena memang tidak semua daerah itu punya pendanaan yang cukup, anggaran yang cukup untuk membangun gedung atau menyediakan sarana prasarana. Ini juga menjadi keterbatasan. Nah lalu yang berikutnya kondisi masalah MPP digital. Nah ini yang kita kemarin juga berusaha bagaimana mentransformasi secara pelan dari MPP fisik ke MPP digital. Nah, sekarang kalau tidak salah sudah 199 MPP digital yang ada di Pemda ya. Nah, yang pertama Perpresnya itu masih belum terlalu detail ngatur mengenai MPP digital. Nah, kita perlu buat dasar hukumnya Pak Oto.
Kemudian yang kedua, juga rendahnya kompetensi terkait dengan MPP digital ini. Jadi mungkin kompetensinya tidak sama. Jadi perlu ada penguatan-penguatan itu. Nah, kemudian sistem integrasi layanan MPP digital juga belum optimal, karena ini berkaitan dengan penataan proses bisnis, dan seterusnya. Nah, kemudian juga masih rendahnya pemanfaatan identitas kependudukan digital. Karena itu menjadi syarat ya. Dan ya ini perekaman kembali ya, juga membutuhkan waktu. Nah, kemudian juga belum terstandarnya proses bisnis, dan kemudian juga rendahnya dukungan politik untuk bisa membuat MPP digital. Lanjut, next slide. Nah, jadi saya pikir target-target ke depan untuk MPP ini adalah pertama bagaimana kita membangun prinsip-prinsip MPP digital itu. Ya, dengan implementasi platform digital, standarisasi layanan, integrasi proses bisnis, ya, sentralisasi sistem dan data, ya, kemudian juga satu kali input, privasi data dan juga multiple channel ya. Jadi dengan SSO, single sign on. Nah ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita merekonstruksi konsep MPP yang selama ini ada, MPP fisik menjadi MPP digital, pelan-pelan itu. Nah ini, supaya tadi Pak Bima bisik-bisik saya jangan jadi nanti museum MPP kan itu. Ada bangunannya tapi nggak dipakai Pak Oto, Pak Wamen itu. Sayang, anggaran negara sudah dikeluarkan, terus tidak dipakai itu. Karena generasi muda ini maunya cepat dan nggak perlu bergerak. Makanya banyak penyakitan, malas gerak kan gitu ya. Jadi kita harus mengantisipasi generasi milenial itu. Lanjut. Nah ini rekomendasi kami dari SEKPRBN untuk penguatan MPP digital. Untuk Kementerian Pan-RB itu menetapkan program manajemen plan untuk MPP digital yang akan menjadi baseline bagi pengembangan dan juga mengenai program. Nah, kemudian menetapkan jenis standar pelayanan yang wajib, apa saja, kemudian mengkoordinasikan integrasi proses bisnis atas layanan wajib MPPD, kemudian juga menjaga arsitektur sistem MPPD yang selaras dengan SPPE. Tadi saya bicara dengan Bu Nani, Deputi Balaks, kita sudah punya INA Digital, punya INAKU yang khusus untuk pelayanan publik, itu mungkin bisa menjadi rumah. Meskipun ini dulu saya bicara dengan Pak Menteri, Pak Abdul Azhar Anas, sebagai Sekretaris Eksekutif KPRBN, saya menyampaikan bahwa hampir 2 tahun saya bicara dengan Kepala LNSW, waktu itu Pak Agus Rofiuddin, Lembaga National Single Window, mungkin Bapak Ibu tahu ya, lembaga itu kurang lebih 20 tahun sudah didirikan sejak 2006, punya pengalaman proses bisnis yang baik, rumah digitalnya juga besar, cuma kamarnya yang dipakai itu kamar ekspor-impor. Dia masih banyak kamar-kamar yang bisa disewakan Pak Oto. Bisa untuk MPP. Jadi dalam bayangan saya nanti kita hanya perlu ganti kop surat saja. Jadi MPP-nya sama platformnya, karena proses bisnisnya juga kurang lebih sama kan. Mungkin 90% layanan sama, 10% mungkin layanan yang sifatnya lokal ya. Kita waktu itu sudah bicara sampai seperti itu, karena Bu Menteri Keuangan juga memberikan komitmen kepada Pak Wapres dalam rapat KPRBN, kami support sepenuhnya, sehingga ya soal pendanaan mungkin tidak perlu menjadi masalah. Kalau misalnya, ya mungkin nanti Peruri hand in hand dengan LNSW, karena saya pikir ini kan 2 lembaga negara pemerintah yang bisa bekerja sama ya, berkolaborasi, supaya bisa mempercepat ini. Gitu. Nah untuk Kominfo, ya yang pertama melakukan koordinasi program yang terkait dengan pengembangan mungkin super app di lingkungan Kominfo, dalam rangka SPPE dan juga satu data ini tentu terintegrasi nanti dengan INAKU ya Pak ya. Nah ini. Kemudian juga memperkuat pusat data nasional. Ya, jadi kita butuh mungkin kalau sekarang saya nggak tahu pusat datanya masih sementara atau sudah tetap itu. Karena kasus hacker kemarin itu juga menjadi kekhawatiran kita bersama gitu ya. Nah, kemudian juga menyiapkan infrastruktur TIK berbagi pakai atau share use information ya. Kemudian juga nah ini tugas beratnya adalah menjamin akses jaringan mobile network di seluruh wilayah Indonesia. Sebenarnya sih dengan program BTS yang kurang lebih kira-kira 8.000 BTS yang baru sekarang mungkin terbangun sekitar 4.000 BTS sebelum ada kasusnya ya. Itu mungkin bisa dilanjutkan untuk bisa nutupi blank spot yang ada di
wilayah Indonesia. Kemudian next, untuk Kementerian Dalam Negeri ini penting banget nih, karena nggak mungkin MPP itu berjalan tanpa Kemendagri. Jadi Pak Oto nanti harus hand in hand membangun komunikasi formal dan informal dengan kawan-kawan Kemendagri. Nah, yang paling penting adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan MPPD serta operasional pelaksanaannya. Ini kaitannya dengan SDM, anggaran, ya sarana prasarana itu. Kemudian menetapkan best practice MPP digital itu seperti apa. Jadi kita pakai best practice, kalau sudah ada yang best practice, yang contoh baik, itu bisa dijadikan sebagai standar nasional. Gitu ya. Nah itu kemudian juga menetapkan bentuk unit kerja MPP. Nah, selama ini dia sebagai apa gitu, apakah di DPM PTSP atau seperti apa itu. Nah kemudian untuk Bappenas tentunya bagaimana menetapkan program MPP digital ini sebagai bagian daripada program prioritas nasional ya, dengan tindak lanjut pada KRO dan juga RO yang lebih lebih pasti untuk kerangka major project transformasi digital. Kemudian juga menyediakan satu data ini, karena di Bappenas sudah ada satu data Indonesia, meskipun ini agak, saya pikir sudah hampir 6 tahun tapi masih belum terlalu baik ya perkembangannya, dan kita bergantung kepada Bappenas supaya proses bisnis dan data ini bersatu. Ya. Nah ini. Kemudian juga menyediakan data induk dan kode referensi terkait layanan publik yang sesuai dengan kerangka satu data Indonesia itu. Next, sudah terakhir ya.